Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Pagi ini ketemu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya berharap Bapak Ibu semua sehat. Amin. Saya bersyukur untuk Pak Pendeta yang mulai minggu lalu menginfokan kepada saya kalau hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Karena Pak Pendeta di sini ada tugas di tempat lain. Nah, saya memuji Tuhan untuk kesempatan yang diberi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini dalam kitab 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kita baca sama-sama. Sudah jumpa? Baik. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan sampai nanti ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema kita adalah dipercayai atau dapat dipercaya. Senang nggak kalau dipercaya? Senang nggak kalau dipercaya, Bapak Ibu? Senang. Nah, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini adalah dipercayai. Dipercayai adalah satu hal yang sangat penting di dalam hidup manusia. Dengan dipercaya, seseorang bisa percaya diri. Dengan dipercayai, seseorang tidak rendah diri atau insecure. Dengan dipercaya, seseorang tidak minder. Dengan dipercaya akan membuat orang apapun yang ia kerjakan ada semangat di dalam. Maka penting di dalam setiap kehidupan kita untuk dapat dipercaya. Kalau kita bekerja, modal utama yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita dapat dipercaya. Dan ini mahal harganya. Dipercaya adalah hal yang sangat penting, yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita miliki. Saya beberapa hari ini kadang-kadang suka nonton TikTok. Nah, kalau suka nonton TikTok, ada yang aneh kalau saya lihat. Mereka ada perjanjian, kalau yang kalah tepungin wajahnya, dikotorin wajah. Saya kadang-kadang tidak hanya perjanjian saja, tapi kenapa mereka mau melakukan itu? Mereka nggak kenal dekat, mereka berjauhan mungkin antar kota. Tapi kenapa mereka mau melakukan apa yang diperintahkan? Kenapa? Karena poin paling penting adalah dipercaya. Maka dipercaya adalah hal yang sangat-sangat penting bagi setiap kita. Maka itu menjadi sesuatu yang amat penting yang kita harus kejar. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi
yang dapat dipercaya. Dipercaya itu menjadi salah satu karakter, Bapak Ibu. Menjadi karakter itu harus melekat di dalam diri kita, sehingga dimanapun kita ditaruh, kita pasti hidup. Karena kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Dipercayai itu berarti kita diberi tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang bisa kita kerjakan. Itu berarti dipercaya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau suami tidak dipercaya, kalau istri tidak dapat dipercaya. Bagaimana kalau di pekerjaan kita tidak dipercaya? Bisa bayangkan gak itu? Kalau kita sudah tidak dipercayai, maka kita akan kehilangan teman. Betul, kita pasti dijauh. Kita pasti dianggap apa? Membawa pembuat masalah di dalam komunitas, di dalam kelompok di mana kita ada. Maka sangat penting untuk kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Bacaan kita ini adalah ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat ini adalah jemaat yang bermasalah. Banyak sekali masalah yang terjadi di jemaat di Korintus. Salah satu masalah mereka ada apa? Suka menghakimi. Perikop kita bilang apa? Jangan menghakimi. Suka sekali menghakimi orang lain. Dia suka menghakimi orang, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat dipercaya. Dia berani menegur orang, dia berani memvonis orang, padahal dirinya yang ngomong itu sendiri tidak bisa dipercaya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan. Hari-hari ini banyak sekali orang Kristen yang tidak dapat dipercaya. Janji jam sekian, datang jam sekian. Ini masalah kepercayaan. Disuruh lakukan A, yang lakukan C. Ini soal kepercayaan. Nah, hari-hari ini ada banyak anak Tuhan yang susah dipercaya. Mengapa demikian? Karena dia tidak melatih dirinya, tidak mempersiapkan dirinya supaya menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Saya lebih sederhana. Suami istri harus saling mempercayai. Betul? Suami waktu pergi bekerja, istri yakin suami nggak macam-macam. Istri pergi bekerja, suami yakin istri nggak macam-macam. Ibu atau bapak harus mempercayai anak-anak bahwa mereka memang pergi ke sekolah, tiba sampai di sekolah. Tapi ketika mulai ada kecurigaan, maka faktor kepercayaan mulai menurun. Betul atau tidak? Kalau sudah mulai ada curiga, mulai tanpa sadar itu, mungkin levelnya misalnya 10, tiba-tiba jadi 9,8. Ketika mulai curiga makin banyak, mulai turun kepercayaannya, tinggal 9. Mulai dia temu bukti-bukti, turun jadi 8. Maka hari-hari ini menjadi masalah yang sangat serius, karena ada banyak orang tidak dapat dipercaya. Maka itu menjadi PR untuk Bapak Ibu dan saya. Dunia kita adalah dunia apa? Yang sedang mengarah bukan kepada hal-hal yang jauh lebih baik, tetapi hal-hal yang semakin jahat. Maka Alkitab katakan, berusahalah hidup baik, berusahalah hidup benar, karena hari-hari yang kamu jalani adalah jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya dapat dipercaya? Dan kita harus dipercayai. Membangun kepercayaan itu didapat dari mana? Kalau kita mau dipercaya, apa yang harus kita lakukan supaya orang betul-betul mempercayai kita? Yang pertama,
kita dalam menjalani hidup supaya dapat dipercayai? Poin yang pertama adalah engkau harus berjuang supaya dipercaya dengan janji-janji kita. Saudara dan saya, kita dapat dipercaya kalau setiap janji kita tepati. Hidup ini penuh dengan banyak janji. Pagi-pagi kita janji kepada anak, pagi-pagi kita janji kepada keluarga, kita janji kepada orang, nanti kita ketemu, nanti kita jumpa. Persoalannya adalah pribadi kita adalah pribadi yang tepati janji atau tidak. Untuk bisa membangun suatu kepercayaan, harus dipercayai dalam hal apa? Kita harus dapat dipercayai dalam janji-janji kita. Siapa di sini gak pernah buat janji? Saya yakin gak pernah ada. Karena kita semua pernah buat janji. Suami pernah buat janji kepada istri, istri pernah buat janji kepada suami. Saya di rumah Bapak Ibu takut berjanji sama ibu. Saya nggak tahu di sini. Karena ibu di rumah kalau sekali janji nggak ditepati sakit dia. Kan dia nunggu janji itu. Suatu hari waktu kami masih di Aceh, karena saya pergi pagi pulang malam karena pekerjaan, pergi pagi jam 8 pulang jam 8 malam terus itu tiap hari. Kemudian dia bilang, saya kepengen makan ayam bakar. Kemudian saya bilang, iya, nanti kalau saya pulang kerja kita makan. Itu janji tinggal janji. Bapak Ibu sudah lebih dari 2 bulan. Dia terus menanti, dia terus menunggu janji. Lama-lama dia sakit. Saya bilang, kenapa kamu sakit? Saya juga tidak tahu. Tapi terakhir dia bilang, coba ingatlah apa yang pernah kamu janjikan sama saya. Saya ingat janji apa yang saya pernah buat. Janjinya adalah makan ayam bakar. Kebetulan di Molabo, Aceh Barat itu baru buka satu-satunya ayam bakar Wongsol. Kami pergilah. Ini lagi Demak. Pergilah kami makan. Begitu datang ayam bakar, 1 kali colekan ayam bakar dan makan langsung sembuh. Mulai hari itu sampai hari ini nggak berani saya berjanji. Artinya apa? Kalau saya berjanji, saya harus tepat. Bapak-bapak sudah nggak tepati semua janji-janjinya kepada istri? Ibu-ibu sudah nggak kau tepati janjimu kepada suami? Hah? Mana ada? Ini janji. Sudahkah engkau menepati janjimu kepada anakmu? Setiap kali naik kelas, nah, nanti kita makan enak ya. Begitu setelah ujian anaknya lagi, Ma, kapan kita makan? Diam kau. Pengeluaran banyak. Belum beli bukumu, belum beli bajumu, belum beli ibal, banyak sekali. Akhirnya janji tinggal janji. Anak tanggal kapan lagi tepati janji? Atau bapak-bapak janji kepada istri, nanti setelah menikah aku sayang sekali sama. Setelah menikah bukan saya yang didapatkan, matamu, kakimu, semua. Tapi waktu masih membangun hubungan, janjinya manis sekali. Saya tidak akan meninggalkanmu. Meninggalkan bagaimana? Di kamar mandi kau sama-sama. Gimana meninggalkanmu? Tinggalnya di sana, satu tinggal di sini. Jadi perhatikan. Dalam hidup kita, yang pertama kita harus bangun supaya kita dipercaya adalah apa? Dipercaya dalam janji-janji kita. Kalau kita pernah berjanji dengan orang lain, tepatilah janji. Kalau kita pernah berjanji dengan Tuhan, tepatilah janji. Kalau kita pernah berjanji terhadap orang tua kita, tepatilah janji. Jangan sampai kita tidak tepati. Karena ketika kita tidak menepati janji itu, maka orang mulai bilang, banyak cakap.
banyak ngomong aja. Janjimu saja kau tidak penuhi. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepati. Salomo berkata bahwa lebih baik engkau tidak bernazar kepada Tuhan daripada engkau bernazar, engkau berjanji tapi engkau tidak menepati. Karena Tuhan benci. Tidak, Tuhan tidak senang dengan orang yang buat janji dengan Tuhan tetapi kemudian dia tidak tepati. Ini menjadi PR yang berat untuk Bapak Ibu dan saya. Kita harus berjuang supaya dapat dipercaya dalam janji-janji. Yang sudah menikah masih ingat janji nikahnya? Masih ingat? Masih ya? Masih ya Pak Ridwan? Aku akan mengasihimu waktu kaya dan miskin. Waktu kaya mesra, waktu miskin tidurnya bersebelahan, cakapnya udah gak benar lagi. Aku akan mencintaimu dalam keadaan sehat dan sakit. Begitu sakit minta tolong ambilkan air minum. Gak bisa tanganmu, gak sendiri kan. Tapi janji. Maka ini penting. Ini anak-anak muda ada berapa orang? Ini Yunis. Jangan terlalu percaya dengan janji-janji manis si dia itu. Nanti muluk-muluk. Gampang. Kalau dia berjanji dia tepati enggak? Maka ini menjadi bagian yang penting. Kita harus dapat dipercaya dalam hal apa? Janji. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih. Hal yang kedua, kita harus dipercayai dalam hal apa lagi? Selain janji-janji kita, hal yang kedua adalah kita harus dipercayai dalam perkataan kita. Janji harus dipercayai, tapi yang kedua adalah apa? Perkataan. Jemaat di Korintus itu mulutnya itu, lidahnya itu bercabang. Gak bisa dipegang kata-katanya. Di depan ya, di belakang lagi. Maka hari-hari ini kita harus dapat dipercayai dengan perkataan kita. Setiap kata-kata kita itu harus benar, harus jujur. Jangan dibesar-besarkan. Nah, seringkali kita ini kalau ada hal kecil dibesarkan, hal besar dikecilkan, atau kadang-kadang pura-pura gak tahu. Ini menjadi penting. Kita kira-kira kita dapat dipercayakan. Kalau saya waktu bicara, Bapak Ibu kira-kira percaya nggak? Hal yang sama. Karena ketika orang yang bicara, kadang-kadang dalam hati kita bilang, hai kawan, bicaranya jago, tapi semuanya bohong. Nah, hati-hati. Waktu kita bicara, kita dalam hati memikirkan kata-kata orang lain. Nah, bagaimana kalau kita yang bicara tapi orang punya pemikiran juga yang sama seperti itu? Ibu Rio, bisa dipercaya nggak kata-kata? Coba tanya diri sendiri, saya bisa nggak dipercaya kata-kata saya? Orang lain bisa percaya nggak dengan kata-kata saya? Kalau saya berbicara, kalau saya bercerita, kalau saya menyampaikan sesuatu, orang lain percaya tidak? Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Berarti selebihnya, berarti menambah-nambah, mengurang-urang itu dari setan. Karena setan jahat. Bapak Ibu, dipercaya tidak kata-kata? Waktu suami bicara, istri yakin gak dengan kata-kata suami? Enggak juga. Kenapa enggak juga?
Namanya laki-laki ya. Buaya. Buaya. Jadi berarti ibu-ibu ngomong dipercaya. Haruslah kata istri. Hah? Kata istri selalu benar. Kata istri selalu benar. Kata suami Tidak ada yang benar. nggak ada yang benar. Ini banyak ibu sakit hati. Cewek selalu benar. Betul. Bisa diuji. Dengarlah bapak-bapak. Ini ada bapak-bapak ini. Dengarlah bapak-bapak. Berarti seringkali kata-kata bapak-bapak gak dipercaya. Itu sebabnya yang muncul adalah tak benar. Kata buaya pula keluar itu. Tapi dengar baik. Konteks bacaan kita adalah Al-Hakim. Ibu-ibu berkata kepada bapak-bapak gak bisa dipercaya. Ibu-ibu betul-betul gak dipercaya. Karena bisa saja kita berkata kepada orang lain, tapi sebenarnya diri kita juga melakukan hal yang sama. Maka kita harus berjuang. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, siapapun dia tak peduli. Kita harus berjuang untuk dapat dipercaya dengan kata-kata. Jangan ditambah, jangan dikurang. Cuma Quran katakan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, karena selebihnya dari sejarah. Maka penting untuk setiap kita dapat dipercayai perkataannya, jujur dalam perkataan, benar dalam perkataan. Berkatalah benar, berkatalah jujur satu dengan yang lain. Kebohongan yang paling menyakitkan adalah ketika kita membohongi orang yang paling dekat. Misalnya ketika suami membohong istri atau istri membohong suami. Itu dua orang yang paling dekat. Tapi kalau dua orang yang paling dekat tetapi saling tidak berkata benar, tidak berkata jujur, ini hal yang paling menyakitkan. Itu sebabnya seringkali rumah tangga kisruh. Dalam satu hubungan menjadi masalah karena di dalamnya tidak ada kejujuran dan kebenaran. Maka poin kedua ini menjadi hal yang penting. Mari berjuang supaya kita dipercayai perkataan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah dipercayai dalam apa? Dipercayai dalam pekerjaan. Kita harus berjuang untuk dapat dipercayai dalam pekerjaan atau pelayanan kita. Ini menjadi penting karena kita tidak mungkin tiap hari di rumah. Kita akan bersosialisasi kemana saja, dan itu berkaitan dengan pekerjaan. Maka kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bekerja, peganglah pekerjaannya dengan baik. Saya selalu istilahkan begini, pekerjaan itu seperti piring makan. Jadi pekerjaan Bapak Ibu adalah piring makan Bapak Ibu. Bagaimana kalau itu piring makan Bapak Ibu pecahkan? Jadi kalau mau makan, mau dapat makanan kan harus ada piring. Penadahnya itu kan piring. Ada piring ditaruh makanan, maka makanan itu bisa kita nikmati. Tapi bayangkan ada makanan tapi gak ada piring. Mau bentuk apapun, mau daun pisang kayak apapun, itu kan wadahnya. Pekerjaan itu wadah untuk diberkati. Maka apapun pekerjaan Bapak Ibu, apapun profesi, Bapak Ibu dan saya harus bisa dapat dipercayai dalam pekerjaan. Itu tidak peduli apapun itu. Mau pekerjaan rumah tangga kah? Mau kerja di kantor kah? Mau pengusaha kah? Mau apapun. Mau tukang ojek pun. Itu kan masalah, bukan masalah pekerjaannya, jenis pekerjaan. Yang namanya pekerjaan, saudara dan saya harus dapat dipercaya. Orang lain percaya. Karena pekerjaan itu adalah piring makan kita. Bayangkan kalau pekerjaan kita tidak lakukan, bagaimana kita mau mendapatkan? Maka kalau orang bekerja suka pindah-pindah, yang bermasalah itu bukan pekerjaannya,
orangnya yang bermasalah. Seringkali nggak cocok sama saya, nggak cocok. Yang nggak cocok itu apa? Pekerjaannya atau dirimu yang nggak bisa beradaptasi dengan pekerjaan. Silakan cari pengalaman, adaptasi, lihat dulu. Jangan baru hanya masuk 1 bulan, 2 bulan udah berhenti. Kalau boleh setahun, 2 tahun, lihat dulu. Ini kira-kira cocok nggak nanti ke depan untuk saya? Tapi ada orang yang tidak, cuma sebentar, keluar sebentar. Bosnya berkata kasar, udah sakit hati, udah keluar. Bagaimana engkau mau dapat dipercaya? Jadi yang ketiga adalah kita harus dapat dipercaya melalui apa? Pekerjaan. Apapun pekerjaan kita, berusaha supaya kita dapat dipercaya. Yang terakhir, yang keempat, kita harus dipercaya dalam integritas kita. Apa itu integritas? Ketaatan, kesetiaan, komitmen kita. Itu integritas. Setia, taat, komitmen dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita janjikan, dengan apa yang kita katakan. Itu integritas. Komit, apa yang dilakukan, laksanakan. Apa yang ditugaskan, lakukan dengan baik. Taat kepada pimpinan. Karena dimanapun kita berada, kita pasti tetap di bawah pimpinan. Kadang-kadang orang bilang begini, kalau saya punya usaha sendiri kan saya bosnya. Betul. Tapi jangan lupa ada yang di atas Bapak. Siapa? Tuhan. Oh, taat gak sama Tuhan? Kebanyakan orang yang punya usaha sendiri suka-suka hati. Dia lupa bahwa ada mata Tuhan yang memandang dia. Dia merasa tidak ada yang mengawasi dia. Tapi Tuhan sedang mengawasi dia. Kan dia harus taat, dia harus komit sama Tuhan. Misalnya jangan sampai pekerjaannya itu membuat dia menjauh dari Tuhan. Jangan sampai pekerjaan dia membuat dia malas beribadah. Ini gak taat, itu gak komit. Jadi kita semua ini, misalnya yang ojek, yang pelayanan jasa, taat enggak? Taat kepada vendor, taat kepada aplikasi kan? Aturan-aturan ada, harus taat, harus komit. Maka hidup ini semua orang kita butuh yang namanya integritas. Maka kita harus dapat dipercayai dalam integritas kita. Amsal 28 ayat 20 berkata begini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput daripada hukuman. Jadi orang yang dapat dipercaya adalah orang yang diberkati. Diberkati di situ tidak bicara tentang uang, tapi bicara tentang banyak hal. Apakah naik level? Apakah diberi tanggung jawab yang besar? Apakah betul-betul taat dengan komitmen yang diberi kepadanya? Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tidak dipercayai manusia, apalagi Tuhan. Sedangkan gak dipercayai manusia aja, kita kemana-mana susah. Contoh sederhana, sekarang ini kalau di bank itu ada kerjasama yang bilang OJK, LPSK. Bapak Ibu cacat gak bayar satu tagihan di satu bank, nama Bapak itu semua sudah menyebar di semua bank. Kapan mau pinjam uang gak bisa, di blacklist. Ini bicara integritas itu. Buat satu kesalahan di sini, ke sana nggak diterima, nggak diakui. Itu kalau di bank. Sebenarnya dalam pekerjaan pun sama. Karena bisa saja orang dari mulut ke mulut. Maka poin yang keempat, jaga integritas. Jangan sampai kita tidak dipercaya manusia, apalagi dipercaya Tuhan. Kalau Tuhan sudah nggak percaya kita itu mati, cabut nyawa. Maka Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepada dia perkara-perkara yang besar.
maka kita harus dapat dipercaya. Ayat 5 bacaan kita katakan, Tuhan bisa meningkatkan yang direncanakan orang dalam kegelapan. Tuhan bisa singkatkan. Kenapa? Dan Dia bisa menampilkan kepada banyak orang. Kenapa? Karena Tuhan senang dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang dapat dipercaya. Maka Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, hendaklah engkau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Sama seperti kami dapat dipercaya memberitakan firman Tuhan, maka mari engkau juga sama kita dapat dipercaya dalam melakukan hal. Akhir renungan ini saya berkata begini, pastikan kita harus bisa dipercaya oleh Tuhan dan juga dipercaya manusia. Dipercayalah dalam janji-janjinya. Janji Bapak Ibu, biarlah Bapak Ibu dapat dipercaya. Dipercayalah kita dengan perkataan kita. Dipercayalah kita dalam pekerjaan kita. Dipercayalah kita semua di dalam apa? Integritas. Tuhan memberkati kita semua.